Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Gunung Padang ya. Gunung Padang. Udah lama nggak upload Cep Anom. Mohon doanya, kita akan naik ke ini petilasan. Banyak petilasan di sini dan luar biasa. Konon katanya di sini sering terjadi penampakan ataupun hal apapun. Tapi kita cari sejarahnya aja di sini, sejarahnya seperti apa. Dan kita diajak sebelum naik itu harus ngisi air dan si banget ya. Ayo kita naik dulu sahabat. Lanjut. Tiba-tiba sahabat lampu mati. Assalamualaikum. Ini ya sahabat, ini masih asli, masih murni asli. Kayak apa sih? Ambil, lihat ambil. Ini sahabat, kita harus mandi dulu. Alhamdulillah ya sudah sampai anu disebat Talaga Karahayuan, Talaga Kahuripan, Nagara Surya Padang. Satu acana lebatna kaluhur nya kita sama-sama memohon kepada Allah dengan karomah leluhur yang ada di Talaga ini. Semoga beliau menyampaikan kepada Yang Maha Kuasa Allah. Semoga apapun yang kita inginkan semoga dikabulkan oleh Allah. Jadi sebelumnya ke atas itu harus membersihkan raga dulu di sini, membasuh muka 7 kali dengan meminum 3 kali, yaitu secara syarat utama. Yang ke-1 di sini sebelum ke atas kita akan membersihkan raga kita. Barangkali ada harangan, ada harungan, ada raga diri, ada yang iri dengki, ada olin, punya penyakit juga semoga dibersihkan. Yang kedua, semoga menjadi kebangkitan dari segala perjalanan kehidupan kita, menjadi kejemaran, kemakmuran, kesuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Padang ataupun megalitik. Situs ini diperkirakan pertama kali dibangun pada 8000 sebelum Masehi. Usianya bahkan lebih tua dari piramida di Mesir yang dibangun sekitar 2500 sebelum Masehi. Peninggalan kota tua Mohenjo-daro dan Harappa di India yang berusia 3000 tahun, dan budaya Mesopotamia yang berada di era yang sama. Sebab dalam sejarah tertulis kalau Indonesia masa 10.000 tahun lalu masih dalam masa bercocok tanam dan sebelum memiliki peradaban tinggi. Kalau dibilang ada bangunan masif advance di masa itu berarti tidak cocok dengan sejarah yang kita kenal. Jadi kalau terungkap bisa mengubah sejarah dunia tuturnya lagi. Situs Megalatikum Gunung Padang tidak dibangun pada satu era, tapi struktur tersebut dibangun kelanjutan dalam 3 masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita kembali lagi. Alhamdulillah kita sudah ditemani sama Bapak Widodo. Alhamdulillah kita diizinkan naik ke atas untuk menguap sejarah yang ada di sana. Mari silakan. Situs Gunung Padang berada di desa Campaka, Cianjur, Jawa Barat. Tempat ini bak magnet bagi para peneliti yang haus akan ilmu pengetahuan baru. Misteri-misterinya belum terkuak seutuhnya.
masih banyak tanda tanya yang harus dijawab. Pada masa kolonial Belanda, situs Gunung Padang pertama kali ditemukan. Dalam catatan buletin dinas kepurbakalaan masa itu mengungkap keberadaan situs punden berundang itu tepat 1 abad silam. Situs ini sempat diabaikan, tetapi pada awal dekade 80-an, Pusat Arkeologi Nasional kembali menguak misteri pada tumpukan batu dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Suasananya di atas bukit atau gunung Padang yang sangat mencekam. Dan jika Anda berani malam-malam di sini, dipersilahkan untuk datang ke situs Gunung Padang. Konon katanya, situs Gunung Padang adalah tapak tilas Prabu Siliwangi saat itu dan termasuk kejayaan Prabu Siliwangi pada masanya. Dan disinilah, di situs Gunung Padang, banyak tempat misteri-misteri Gunung Padang dari peninggalan Prabu Siliwangi, tapak tilas kaki Prabu Siliwangi dan harimau putih. Berdoa dulu di sini di yang sebelah Bukit Masigit, silakan. Bukit Masigit ya, atau Gunung Masigit. Ini sahabat Bukit Masigit atau Bukit Gunung Masigit. Banyak sekali yang diharuskan di sini. Tempat ini adalah tempat untuk pertama kali berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginan kita terkabul. Disinilah yang pertama kali, yaitu Bukit Masigit ataupun Lawang Masigit. Dan konon katanya disinilah ada penunggunya, yaitu seekor ular naga raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo. Saya sebagai pengelola situs Megalit Gunung Padang dan sekaligus saya sebagai guiding di situs Megalit Gunung Padang. Saya akan mencoba menceritakan sekilas tentang sejarah situs Megalit Gunung Padang yang saya ambil dari cerita masyarakat yang sifatnya turun-temurun dan sangat melegenda sekali di masyarakat situs Megalit Gunung Padang dari dulu sampai sekarang ini. Situs Megalit Gunung Padang ini terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan dikelilingi 3 kampung. Sebelah utara tadi yang kita mau masuk itu Kampung Cimangu, timur utara Kampung Cimangu, kemudian sebelah barat Kampung Cipamulaan, dan sebelah selatan Kampung Gunung Melati. Itu sejak dulu sudah ada 3 nama kampung tersebut. Dan situs ini pertama dicatat tahun 1914 sama orang Belanda namanya Jack Room. Dan hasil pemetaan kemarin di tahun 2012 luasnya mencapai 29,1 hektar. 29,1 hektar. 1 hektar, subhanallah. Ya, dan ini luasnya puncaknya 4.000 meter. 4.000 meter. 4.000 meter ya. Dan seandainya kalau kita untuk sekarang ini kalau menuju ke situs Megalit Gunung Padang, kalau kita memakai tangga utama yang seperti tadi di bawah, ya, ada 2 pilihan kan? 2 pilihan. Kalau kita memakai tangga utama yang terbuat dari batuan andesit, panjangnya 175 meter dan kemiringan kurang lebih 45 derajat, dan jumlah anak tangganya 378 anak tangga. Nah, itu 378 anak tangga. anak tangga. Tadi saya aja mau ngitung ini nggak sempet, keburu capek. Nah, tapi yakin insya Allah ini pasti ada sisi sejarahnya yang Betul, mungkin bisa diceritakan. Silahkan dilanjutkan. Dan istilah sebelum kita naik ke atas, di bawah kan tadi ada sumber mata air yang disebut sumur kahuripan. Sumur kahuripan. Ya, itu fungsinya dulu sama nenek moyang kita, bahkan sampai sekarang juga
itu digunakan siapapun orang yang mau masuk ke situs megalit Gunung Padang, istilahnya diwajibkan untuk bersuci dulu. Betul Kalau betul betul. istilahnya kita Kalau kita lebih berwudu orang ya. Muslim kan berwudu dulu. Iya, iya. Dan hasil lab kemarin, penelitian kemarin, kandungan mineralnya sangat tinggi sekali. Dari ininya 7,5 sekian persen lah ininya. Mineralnya ya. Mineralnya. Betul betul. Dan dulu istilahnya perempuan yang lagi halangan atau ikatan haid gitu ya, Iya. itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke sini. Dan seandainya kita habis bersuci dulu di situ, masuk ke sini kita tidak diperbolehkan memakai alas kaki. Oh harusnya. Karena masyarakat sekitar sampai sekarang juga ini situs megalit Gunung Padang ini dianggap tempat yang disakralkan dari dulu sampai sekarang ini. Dan bangunan situs megalit Gunung Padang ini bukan bangunan istilahnya yang tertunda atau yang tidak selesai, melainkan situs ini bangunan tak beratap. Tak beratap dan istilahnya udah mengenal struktur, dan moyang kita tuh sudah maju sekali. Iya, Dilihat dari pola susun batuannya, Betul betul. mereka sangat luar biasa dan sangat megah sekali situs ini. Karena secara ininya bahan materialnya ini dibuat dari batuan andesit piroksin. Ini tuh ya. Ya, piroksin. Piroksin ini Ya, ya. yang mengandung unsur logam besi di atas rata-rata 45%. Luar biasa, Ya. subhanallah. Dan membentuk istilahnya 5 teras. 5 teras, 5 undakan, step by step, atau disebut punden berundak situs megalit Gunung Padang. Iya iya. Jadi 55. 55. Kalau kita perhatikan secara detail ya situs ini serba 5. Iya. Dominan dengan angka 5. Dibangunnya 5 teras, 5 undakan, hampir 85% sudut batuannya sudut 5 pentagonal. Bersudut 5 ya. Entah apa dengan angka 5 silakan Dicari sendiri. ya bebas untuk melihat kemana ke arah mana, Iya, seperti itu. Dan kita tadi sekitar kurang lebih 10 menit memakai tangga utama dari bawah sampai ke puncak gerbang teras 1, dan tadi di bawah sana kan ada batu 2 berdiri. Betul. Nah itu disebut pemuka lawang atau gerbang pemuka lawang atau yang pemuka lawang kata yang pramuka. Dan tadi lurus ke kita di teras 1. Di tengah-tengah teras 1 ada gundukan batu tadi kan di sana, Iya iya. yang menyerupai seperti gunung dan lumayan agak tinggi. Itu masyarakat nyebutnya Gunung Masigit atau Bukit Masigit. Masjid itu masjid ya. Masjid. Betul betul. Dan filosofinya kata orang tua dulu, siapapun orangnya kita harus berketuhanan atau beragama, filosofi seperti itu. Dan kemudian kita lanjut ke sini. Ini apa? Maaf Bang. Maaf nah Ini kita menuju ke pintu ini kan mungkin ya? ada gerbang membentuk bangunan yang membentuk kotak ini kan di depan. Betul. Kotak, dan masyarakat menyebutnya ini aula atau ruang musyawarah. Ruang musyawarah. Seperti ini. Karena kita sebagai orang Nusantara Indonesia punya budaya istilah ramah tamah lah istilahnya. Betul. Bermusyawarah. Oh di sini tuh ya. Nah, ini kan dengan ini kan disimbolkan dengan ini yang disebut batu aula. Iya ini berputar ya. Ya. Nah, di sini ada batu besar di sini. Kalau masyarakat nyebutnya ini namanya batu goong, atau penelitian nyebutnya batu dolmen atau batu altar. Batu altar. Ada yang bilang ini batu upo katanya. Karena berbagai disiplin ilmu kemarin datang ke sini, mereka meneliti di sini. Iya. Dan fungsinya ini katanya untuk penyimpanan suatu benda untuk persembahan. Oh tadinya itu. Nah, macam ini kan, ini banyak tadi habis ya orang-orang untuk ritual, Bunga, mereka menyimpan bunga di sini. Contoh seperti inilah, ini kan masih ada bekas tadi siang kan, fungsinya kurang lebihnya seperti itu. Betul. Dan kita lanjut di belakang aula ini ada yang disebut batu gamelan atau batu kacapi seperti ini. Ini sahabat saya perhatikan dari Akang Widodo mengatakan bahwa di sini itu berbentuk 5. Ya. Ini saya dari tadi perhatikan. Kalau di sudut pandang betul ini ya. Ini ya, pakai itu ya. Satu, sini sudut nih. Sekarang ya. Ya. Subhanallah, ini luar biasa, benar-benar memang seperti yang mungkin nenek moyang dulu kita itu entah itu psikologinya seperti apa. Ini luar biasa, apa direncanakan ataupun ada makna tertentu gitu ya. kan dia.
Benar, luar biasa ini. Tapi benar ini energinya jangan ditanya lagi di sini. Sangat luar biasa. Nanti saya akan ceritakan di sini. Silakan. Ya lanjut ke sini.